Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ini video yang sempat viral di media sosial di mana seorang ibu dengan tega di Kota Medan, Sumatera Utara ini menganiaya putri kandungnya lantaran kesal telah menghilangkan stiker untuk tugas sekolahnya. Lagi-lagi kami miris ya melihat hal-hal seperti ini, seorang ibu dengan tega menganiaya anaknya sendiri. Ya, tadi adalah rekaman CCTV pemirsa, merekam seorang ibu rumah tangga yang tega menganiaya putri kandungnya sendiri, inisialnya KGJ, masih usia 6 tahun, cuma gara-gara stikernya hilang, lalu kemudian dipukuli menggunakan sabuk. Nah, aksi penganiayaan tersebut terjadi di rumah mereka yang berada di kawasan Medan Sunggal, di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Marbun, kemudian menyebutkan nih, bahwa peristiwa tersebut diketahui ketika anak korban merintih kesakitan kepada gurunya. Jadi ketika dicek kenapa sakit, oh ternyata badannya sudah lebam-lebam, biru dan lain sebagainya. Nah, guru les korban ini melihat penuh luka memar di bagian punggung korban, akhirnya langsung lapor ke polisi. Nah, untuk kita mendalami mengenai kasus tersebut, kita sudah terhubung langsung dengan Kombes Pol Teddy John Marbun selaku Kapolrestabes Medan. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Sira, Mas Alpat. Ya, Pak Teddy, kalau kita lihat terungkap begitu ya, ternyata badannya lebam-lebam si korban ini, artinya apakah penganiayaan ini sudah sering terjadi Pak terhadap korban Pak? Ya, baik, Mas Alpat, perlu kami sampaikan di sini hasil pemeriksaan terhadap ibu pelaku, ibu korban dan tetangga. Memang si pelaku ini, si ibu ini sudah sering melakukan penganiayaan terhadap kedua anaknya, berdasarkan juga keterangan dari tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah yang bersangkutan, Mas Alpat. Artinya Pak Teddy selama ini belum pernah ada yang melapor ke polisi ya Pak ya? Karena baru mendengar dari guru les, tetangga, dan ini baru pertama kali guru les melaporkan ya? Iya, betul kali Mbak Sira. Jadi tetangga itu sudah sering menegur ya si inisial ibu ini, tapi ibu ini tidak menghiraukan. Karena dengan alasan anak-anaknya yang dua ini sering melakukan kebohongan, sehingga ibu ini kesal dan melakukan penganiayaan. Begitu Mbak Sira. Pak Kapolres, ayah korban ini masih ada, masih satu keluarga yang utuh atau bagaimana sebenarnya Pak? Ya, mohon maaf Mas Alpat, ibu ini janda. Jadi 2 kali menikah. Yang pertama dengan laki-laki, itu ada 1 orang anak, itulah anak laki-laki, lalu cerai. Lalu yang kedua menikah lagi dengan laki-laki lain, dan itu adalah anak yang kedua adalah anak perempuan. Jadi dua suaminya yang sudah berpisah. Baik, Pak Teddy, berdasarkan dari apa yang menjadi keterangan para tetangga, sebenarnya perilaku si pelaku ini seperti apa sih Pak? Memang kerap emosi terhadap anak-anaknya dan juga mungkin terhadap tetangga begitu? Kalau saya melihat kemarin ya memang dari raut wajah memang temperamen agak tinggi Mbak. Jadi memang mungkin perilaku seorang ibu, karena mungkin beban kehidupannya sehingga mungkin emosinya tidak terkendali sehingga melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri Mbak. Mungkin bisa diinformasikan Pak mengenai profesi si ibu korban ini seperti apa sehari-harinya? Mungkin saya berkaitan dengan pengaruh ekonomi misalnya atau lain sebagainya. Kalau kita lihat bahwa ibu ini kan kerjanya ibu rumah tangga, cuman tidak ada suaminya, ya mungkin kita tidak tahu seperti apa kehidupan di tempat tinggalnya. Yang pasti memang si ibu ini tidak mempunyai suami, begitu Mas Alpat. Artinya Pak Teddy, mereka sehari-hari ini tinggalnya hanya bertiga begitu? Ya, betul kali, bertiga Mbak Alpat, sesuai dengan hasil keterangan dari si tersangka ini. Oke, dengan ditangkapnya ibu korban, sekarang hak asuh anak ada di siapa Pak?
Iya. Ya, baik Mas Ira, Mas Alpat, untuk anak laki-laki itu diambil oleh suami yang pertama. Sedangkan untuk anak yang perempuan inisial KGJ ini pada saat ditanya kamu mau tinggal di mana, anak tersebut mengatakan tidak mau tinggal sama ibunya. Lalu kita titipkan di UPT PPA Kota Medan, Mbak Mas Alpat. Ya, kondisinya seperti apa, Pak? Mengalami trauma yang seperti apa kondisinya? Ya, kalau kondisi dari hasil pengecekan di tubuh anak ini ada bekas lebam-lebam pukulan dari tali pinggang kecil dari tali pinggang sekolah. Kalau kondisinya dalam keadaan sehat dan ceria, Mbak, cuman mungkin trauma, tidak mau lagi bersama dengan ibunya, sehingga unit PPA kami menitipkan anak perempuan ini di UPT PPA Kota Medan, Mbak, dalam rangka untuk konseling dan segala macam, Mbak. Baik, terakhir Pak, ancaman hukuman untuk pelaku, Pak. Ya, adapun ancaman hukuman kita terapkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga pasal 80 ayat 1 subs ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, sanksinya 5 tahun Mas Alpat, dan dendanya sekitar 15 juta. Baik, terima kasih Kombes Pol Teddy John Marpun selaku Kapolrestabes Medan sudah bergabung bersama kami dan memberikan informasinya kepada kami. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali, Pak. Kita harapkan tidak ada lagi ya peristiwa-peristiwa seperti ini ya, sangat-sangat miris. Anak-anak menjadi korban, seharusnya mereka hidup dengan ceria tanpa ada ancaman, apalagi dari keluarga sendiri ya. Semoga jadi pelajaran untuk masyarakat kita semua ya.